Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan tentunya tetap semangat belajar. Berjumpa kembali dengan Bu Sulis di channel Kelas Bu Sulis. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan bulat. Setelah sebelumnya kalian belajar tentang penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, dan perkalian bilangan bulat. Sebelum Bu Sulis menjelaskan lebih lanjut tentang konsep pembagian, ada aturan yang perlu kalian ketahui dalam penjelasan konsep pembagian bilangan bulat. Nah, di sini Bu Sulis menggunakan chip hitam. Chip warna hitam ini melambangkan bilangan bulat positif. Kemudian ada chip merah. Chip merah ini melambangkan bilangan bulat negatif. Kemudian kalau ada pengurangan chip, berarti nanti hasil pembagiannya adalah positif. Sedangkan kalau ada penambahan chip, maka nanti hasilnya adalah negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Kita langsung masuk ke contoh ya. Contohnya di sini ada 6 dibagi 3. Ingat, bilangan bulat positif tadi dilambangkan dengan chip hitam. Maka di sini Bu Sulis menggambarkan dengan 6 chip hitam dibagi 3. Nah, karena dibagi 3 berarti kita mengurangi chip hitam ini sebanyak 3 sampai nanti menghasilkan 0. Karena pada konsep sebelumnya pembagian itu artinya pengurangan berulang sampai 0 atau sampai habis. Nah, kita ambil 3, kemudian kita ambil 3 lagi sehingga hasilnya adalah 0. Nah, karena di sini ada 2 kali pengurangan 3 chip hitam, maka 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Contoh berikutnya, bagaimana kalau pembagian bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif? Di sini dicontohkan negatif 6 dibagi 3. Ingat, negatif 6 ini merupakan bilangan bulat negatif, berarti dilambangkan dengan chip merah. Nah, berarti ada 6 chip merah seperti tampak pada gambar. Kemudian dibagi 3, berarti kita mengambil 3 chip hitam. Kenapa kok chip hitam? Karena di sini pembaginya adalah bilangan bulat positif. Nah, pada gambar ini tidak ada chip hitam, maka kita harus menambahkan chip hitam. Berapa banyaknya chip hitam? Ya, sebanyak chip merah ini supaya nanti hasilnya adalah 0. Karena apa? Karena chip hitam dengan chip merah ini kalau kita gabung, maka hasilnya adalah 0 atau netral. Nah, kita tambahkan sebanyak 6 seperti tampak pada gambar. Ini kalau kita gabung, ini 0, ini juga 0, 0, ini juga 0, 0, 0. Nah, karena ada 2 kali penambahan 3 chip hitam, maka negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Ingat ya, karena di sini ada penambahan, maka hasilnya adalah negatif. Contoh berikutnya, kalau bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif. Negatif 6 dibagi negatif 3. Nah, karena di sini negatif 6, maka ada 6 chip merah dibagi negatif 3. Berarti kita mengambil 3 chip merah sebanyak yang ada sampai chipnya ini habis. Nah, seperti ini kita ambil 3, kemudian kita ambil 3 lagi sehingga hasilnya 0 atau habis. Karena ada 2 kali pengurangan 3 chip merah, maka negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2. Ingat, di sini karena pengurangan maka hasilnya adalah positif. Sama seperti pada contoh yang pertama. Nah, seperti ini. Sekarang contoh yang keempat, bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif. 6 dibagi negatif 3. 6 berarti kita lambangkan dengan 6 chip hitam. Dibagi negatif 3 berarti nanti kita mengambil 3
chip merah. Nah, karena di sini tidak ada chip merah, maka harus kita tambahkan. Sebanyak berapa? Sebanyak chip hitam yang ada. Berarti kita menambahkan 6. 6 itu diperoleh dari 3 chip merah, 3 chip merah. Nah, ini kalau kita gabung, maka nanti hasilnya adalah 0, karena chip merah dengan chip hitam itu kalau kita gabung masing-masing netral atau 0. Karena ada 2 kali penambahan 3 chip merah seperti ini, maka 6 dibagi negatif 3 hasilnya adalah negatif 2. Sekali lagi, karena ada penambahan, maka di sini hasilnya adalah negatif. Nah, kesimpulannya berarti kalau bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif kalau dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif kalau dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif kalau dibagi bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah positif. Ini kesimpulannya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 24 dibagi 4. Karena ini bilangan bulat positif, dibagi positif, maka hasilnya adalah positif, sama dengan 6. Contoh berikutnya, 25 dibagi 5. Ini sama-sama bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah 5. Contoh berikutnya, nomor 3, negatif 64 dibagi 8. Ini bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif, maka hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Hasilnya adalah negatif 8. Yang keempat, ini sama dengan nomor 3, bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah negatif. Ini hasilnya adalah negatif 4. Contoh berikutnya, nomor 5, 45 dibagi negatif 9. Jelas di sini hasilnya adalah negatif, ya, sama dengan negatif 5. Contoh yang keenam, 72 dibagi negatif 8. Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif. Pasti hasilnya adalah bilangan bulat negatif, hasilnya adalah 9. Contoh yang ketujuh, 36 dibagi negatif 36 dibagi negatif 4. Bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif. Berarti hasilnya adalah bilangan bulat positif, sama dengan 9. Yang terakhir, ini juga sama, bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, negatif 48 dibagi negatif 6, maka hasilnya adalah 8. Nah, sekian penjelasan dari Bu Sulis tentang pembagian bilangan bulat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.